Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas yang dengan studi kasus penerapan algoritma Dijkstra dan algoritma TKD dalam penentuan jalur tercepat dengan titik awal Universitas Veteran Sukoharjo dan titik akhir alun-alun Selatan Surakarta. Di sini kami beranggotakan saya Cantika Anggianggraini dengan NIM 6070124106. Saya Fikri Ahmad Sonjaya Kusuma dengan NIM 60701240001. dan saya sendiri Kaisar Rozan Masalika dengan NIM 607012410057. Selanjutnya di sini ada konsep. Dalam perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, berbagai macam perkembangan teknologi sudah memungkinkan kita untuk mendapatkan efisiensi dalam hal tersebut, yakni dengan menggunakan Google Maps. Namun, dibutuhkan pula algoritma yang tepat untuk menghasilkan rute yang efisien. Jalur terpendek atau shortest path adalah masalah untuk menemukan jalur antara dua atau lebih simpul dalam graf berbobot yang bobot sisi gabungan dari graf yang dilalui adalah minimum. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma greedy yang biasa digunakan untuk pencarian jarak terpendek, di mana masukan dari algoritma ini adalah graf berarah berbobot dengan titik asal dari sekumpulan garis. Berikutnya ada teori algoritma Dijkstra. Nama algoritma Dijkstra diambil dari nama penemunya, yaitu Edgar Y. Dijkstra. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan sebuah titik menggambarkan gedung dan garis menggambarkan jalan. Maka algoritma Dijkstra melakukan perhitungan terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Contoh terkait topik yang dipilih, shortcut menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute yang cepat dan efisien agar sampai ke tujuan. Contoh dari kampus 1 Universitas Muhammadiyah Metro titik awal yang disimbolkan dengan A, menuju ke Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro sebagai pelayanan kesehatan titik tujuannya, yang disimbolkan dengan 1 antara titik awal sampai titik tujuan secara manual dihasilkan sebanyak 9 titik atau simpul yang merupakan persimpangan 2 jalan atau lebih. Jalur terpendek shortcut menunjukkan bahwa algoritma Dijkstra menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Pada rute A, B, E, G, dan I adalah rute yang paling cepat untuk mencapai tujuan. Alasan pemilihan topik shortcut jalur terpendek adalah jalur yang menghubungkan dua titik atau simpul dalam suatu graf atau jaringan dengan total bobot seperti jarak, waktu, atau biaya terkecil di antara semua jalur yang mungkin. Dengan pernyataan tersebut, kami menggunakan shortcut untuk mencari jarak terdekat agar menghemat waktu ataupun uang sehingga dengan cara ini lebih mengoptimalisasi jarak dan waktu untuk mahasiswa. Ini sumber makalahnya. Kemudian gambaran studi kasus, yaitu latar belakangnya beberapa mahasiswa Universitas Veteran ingin melakukan wawancara pagelaran seni wayang kulit di alun-alun Selatan Surakarta pada hari Minggu menggunakan mobil. Namun saat hari Minggu jalan di Surakarta sangat padat karena weekend. Lalu mereka ingin mengambil rute tercepat agar sampai ke tujuan. Nah, persoalannya mencari jalur tercepat untuk sampai ke alun-alun Selatan Surakarta dengan titik awal Universitas Veteran Sukoharjo dan titik akhir alun-alun Selatan Surakarta. Tujuannya mempermudah beberapa mahasiswa untuk sampai ke tujuan dengan menerapkan algoritma Dijkstra untuk mencapai jalur tercepat menuju alun-alun Selatan Surakarta. Dengan solusi implementasi, nilai bobot ditentukan berdasarkan jarak yang ditentukan pada peta Google Maps, seperti ditunjukkan pada gambar 2, dengan keterangan A. Universitas Veteran Sukoharjo, B. Patung Jamu Sukoharjo, C. Apotek Restu Ibu, D. SPBU Telukan, E. Kafe Ayam Geprek, F. Sate Kambing Burus, G. Toko Ibu Dewi, H. Bundaran Bacem, I. Patung Pandawa 5, J. Perempatan Gemblengan, K. Simpang Gading, L. Simpang 3 Tegal Made, M. Depo Trisna Tirta, N. Lampu Merah Bekonang, O. Alun-alun Selatan Surakarta. Nah, selanjutnya pada studi kasus penyelesaian algoritma Dijkstra yang telah ditentukan pada gambar 2, penyelesaian algoritma Dijkstra terdapat 15 simpul untuk mendapat jarak terdekat untuk mencapai tujuan seperti pada tabel 1 di samping. Nah,
Dari jarak A ke B 2,8 km, B ke C 3,6 km, B ke D 3 km, C ke G 3,5 km, D ke E 1,1 km, D ke H 1,5 km, G ke N 2,1 km, E ke F 2,9 km, H ke I 0,6 km, F ke G 1,9 km, F ke M 3,1 km, N ke M 1,7 km, E ke L 4,2 km, M ke L 2,5 km, H ke K 3,2 km, I ke J 3,2 km, J ke K 0,6 km, L ke K 1,5 km, K ke O 0,1 km. Selanjutnya pada tabel 2 ada 5 lintasan menggunakan algoritma Dijkstra. Yang pertama A ke B, ke C, ke G, ke N, ke M, ke L, ke K, ke O dengan jarak 17,8 km. Yang kedua dari A ke B, ke D, ke H, ke K, ke O dengan jarak 10,6 km. Yang ketiga dari A ke B, ke D, ke E, ke F, ke M, ke L, ke K, ke O dengan jarak 17 km. Yang keempat, dari A ke B, ke D, ke E, ke L, ke K, ke O dengan jarak 12,7 km. Yang kelima, dari A ke B, ke D, ke H, ke I, ke J, ke K, ke O dengan jarak 11,8 km. Setelah melalui beberapa tahap, dapat disimpulkan bahwa jalur rute tercepat adalah dari simpul A ke B, ke D, ke H, dan ke O. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan implementasi yang telah dilakukan terhadap algoritma Dijkstra dalam menentukan jalur terpendek menunjukkan bahwa algoritma Dijkstra menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma Dijkstra dimulai dari penentuan titik awal, kemudian pembobotan jarak dari node pertama ke node terdekat satu persatu. Algoritma Dijkstra akan mengembangkan pencarian dari satu titik ke titik lainnya dan titik berikutnya secara bertahap. Maka dapat disimpulkan jarak terpendek yang dilakukan dari Universitas Veteran Sukoharjo ke alun-alun selatan Surakarta adalah melewati simpul A Universitas Veteran Sukoharjo dengan jarak 0 km titik awal, kemudian dilanjut ke B Patung Jamu Sukoharjo dengan jarak 2,8 km, dilanjut lagi ke D SPBU Telukan dengan jarak 3 km, lanjut ke H Bundaran Bacem dengan jarak 1,5 km, dan ke K Simpang Gading dengan jarak 3,2 km, lalu ke O dengan alun-alun selatan Surakarta 0,1 km dengan total jarak 10,6 km. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.